Nah, kadang-kadang masyarakat pun sudah antipati akhirnya. Gitu. Ini penghargaan yang dakwah tidak terasa, nyosnya terasa ya, gitu. Jangan disalahgunakan, karena sering yang terjadi itu adalah penyalahgunaan jabatan bukan dalam bentuk yang terang-terangan, tapi bentuk yang sumir gitu. Tapi kita harus lebih fokus. Jadi banyak ini bikin ini. Sekarang gini aja lah. Kalau perlu uang ini difokus di sana dulu yang tahun ini gitu. Kira-kira gitu kan. Jadi kalau bicara visi misi itu dulu jawab deh kira-kira kan gitu kan. Nggak usah lah bicara tinggi-tinggi kata langit kata orang Wak. Itu dulu jawab lah gitu kan. Tidak semua orang bisa melakukan semua hal dalam satu waktu. Ini kan kalau RPJMD, kalau periode saya yang kedua ini kan baru berjalan 2 tahun ya. Tapi alhamdulillah sudah on the right track. Di mana kita fokus pertama pada pengembangan SDM, terutama program vokasi ya. Kita banyak mengirim anak-anak kita ini ke tempat-tempat yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan, itu salah satunya. Selain menyediakan lapangan pekerjaan di dalam kota sendiri. Contohnya kita kerjasama dengan Denso, kita kerjasama dengan Hotel Sahid, dan banyak lagi kerjasama-kerjasama lain yang kita lakukan sehingga target kita adalah turunnya angka pengangguran. Dan alhamdulillah itu tercapai. Ya, angka pengangguran kita sekarang itu sudah di angka yang sudah cukup rendah, di angka 3,7%. Nah, angka 3,7% ini angka dari BPS ya. Ya alhamdulillah, saya rasa itu cukup bagus itu. Sudah mendekati pengangguran alami gitu ya. Dari dulu awalnya di angka lebih kurang 11%. Nah, ya dulu di periode pertama dulu ya setelah 7 tahun lah. Ya. Iya sebenarnya penghargaan ini ya cukup banyak ya. Kita sebenarnya apa ya, kalau dihargai orang ya tentu kita terima gitu ya. Diberi penghargaan sama orang kita terima. Hanya kita orientasinya tetap di kerja lah. Karena penghargaan itu adalah dampak dari kerja kita sebenarnya kan. Kalau kita terlalu ngejar-ngejar penghargaan nanti kesannya pencitraan. Dan yang kita harapkan kan terasa oleh masyarakat. Nah itu. Jadi kalau balik ke RPJMD yang kita lakukan, kita sebenarnya membuat RPJMD itu nggak banyak. Sebenarnya mengikuti keselarasan dengan program provinsi dan program nasional gitu. Terutama program nasional di sini adalah program Pak Presiden gitu kan. Nah, tadi kan salah satunya SDM. Kemudian infrastruktur. Nah, dari itu semua memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan tuh alhamdulillah dihargai orang. Contohnya kita terakhir kemarin dapat penghargaan sebagai salah satu terbaik di tingkat nasional di bidang tata ruang gitu. Kemudian juga jalan demikian juga kita termasuk sudah masuk 10 besar. Kalau Adipura udah langganan. Tapi yang perlu kita sadari bersama, apapun yang kita lakukan kan untuk bagaimana rakyat kita lebih merasakan hadirnya pemerintah, hadirnya anggaran itu untuk mereka gitu. Nah, kalau kita bicara itu, kita memang berpikir ada harus pro orang miskin, pro poor lah istilahnya. Nah, contohnya yang kita sering lakukan itu adalah bedah rumah gitu. Udah hampir 3.000 rumah kita bedah.
PKBU ini ya Pak? Iya, dan itu alhamdulillah dirasakan sekali oleh kaum miskin, kaum papa itu. Kita bedah rumahnya jadi bagus. Kita ini, dan itu tidak dengan apa? Tidak dengan apa yang besar, apa namanya? Anggaran yang besar. Hanya ya terasa oleh mereka. Emang betul itu tiap tahun diadakan Pak? Iya, tiap tahun. Rata-rata kami membedah rumah itu 300 sampai 400 rumah per tahun. Iya. Dan itu kami rasa ya paling terasa oleh masyarakat lah. Ya memang ada program-program lain seperti program PKH sudah ada dari pusat itu kan. Dan yang lain kita hanya menyediakan dana-dana pendamping kalau anggaran kita ada lebihnya gitu. Nah, itu. Nah jadi balik ke cerita tadi, kalau bicara penghargaan ya penghargaan banyak. Mungkin kalau dihitung-hitung udah lebih dari 200 penghargaan ya. Sejak saya wali kota. Kemarin gimana ya, saya juga nggak enak juga kalau semuanya mau ditampilkan di koran, bilang nanti Pak Wali itu kan cari penghargaan mulu, ini pencitraan. Nah, karena masyarakat pun sudah antipati akhirnya. Gitu. Ini penghargaan yang dakwah tidak terasa, nyosnya terasa ya gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin 1-2 ya kita informasikan di media, tapi sebagian juga tidak kita informasikan. Karena juga kita malu informasikannya terlalu banyak itu ya. Karena apa? Karena dibanding penghargaan yang kita terima, apa yang diharapkan oleh masyarakat, ekspektasi masyarakat yang datang ke kita itu sebenarnya lebih tinggi gitu. Jadi kadang-kadang itu kita yang salah melihat itu. Jadi kalau kita dapat penghargaan ya anggap aja lah itu bagian dari orang menghargai kita lah. Tapi kalau ekspektasi masyarakat, apalagi masyarakat orang Minang gitu ya, yang relatif kalau menurut saya itu kritis, ya jadi ekspektasinya rata-rata tinggi terhadap kita, sehingga kadang-kadang mereka merasa ya kurang sreg dengan apa yang sudah kita raih, walaupun di mata pemerintah pusat kita dapat penghargaan gitu. Iya. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau saya bicara penghargaan, ya lihat aja lah sendiri saya bilang gitu. Benar, Pak. Ya. Saya sendiri melihat politik itu ada alat untuk mensejahterakan kita dengan cara damai. Karena kalau kita tidak dengan politik, dengan cara apa kita lagi mengatur kekuasaan negara ini supaya berjalan secara damai. Nah, jadi kalau ada peristiwa politik harusnya itu janganlah menjadi peristiwa yang terlalu tajam perbedaan itu. Tapi jadikanlah peristiwa yang lebih melihat kepada program apa yang akan dia berikan. Kita himbau semua masyarakat, ya cobalah menjaga kedamaian gitu. Karena harga kedamaian itu mahal, begitu ada kekacauan sekali aja. Mungkin hasil pembangunan yang sudah puluhan tahun tuh hilang gitu. Nah ini makanya kita harus jaga, mahal. Membangun tuh mahal. Maka menjaganya jauh lebih mahal lagi. Nah itu yang saya lihat. Sehingga proses politik adalah salah satu cara kanalisasi dari aspirasi-aspirasi yang ada. Harapan saya sebenarnya justru kepada mereka yang berada di politik, jangan disalahgunakan. Karena sering yang terjadi itu adalah penyalahgunaan jabatan, bukan dalam bentuk yang terang-terangan, tapi bentuk yang sumir gitu. Misalnya ya, contoh yang sumir itu sering-sering jalan-jalan aja kerjanya, kerja enggak, tapi kerja jalan-jalan aja gitu. Banyak kan pejabat politik seperti itu gitu. Nah itu kan sumir namanya. Atau apa lagi, ya harus dibalas dengan kepercayaan rakyat itu dengan kerja keras gitu. Kalau mau cari kekayaan jangan jadi kepala daerah, jadi ini aja lah Usaha ya, Pak, ya? pengusaha, itu udah pasti itu banyak duitnya itu. 2020 memang nanti akan ada pemilihan baik
kalau di Provinsi Sumatera Barat juga ada ya. Di tingkat kota kabupaten mungkin 13 kota kabupaten juga ikut. Iya, saya melihatnya ya memang lah udah sama dengan tadi. Kita mau memberikan apa buat provinsi gitu atau buat Sumbar ini umumnya ya, kita mau apa? Kalau hanya menduduki jabatan kemudian kita gagah-gagahan jadi pejabat ya nggak ada gunanya juga. Tapi kita bisa bangun apa? Berikanlah indikator-indikator yang agak jelas pada masyarakat kita. Nah, banyak di antara kita ketika kampanye ngomong, saya mau ini, mau itu, tapi itu tidak bisa diukur. Ini kan atau yang ngomong terlalu banyak janji gitu ya. Iya, Ombar janji, tapi nggak bisa diukur. Gitu. Karena dia tidak bisa melihat realita negara ini kadang-kadang. Benar, realita negara ini, pertama anggarannya terbatas. Ya kan? Yang kedua, kita belum menjadi negara maju. Nah, yang ketiga, kita juga masih membutuhkan percepatan pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan. Terus dengan cara apa itu kita lakukan gitu. Sehingga dalam konteks Sumatera Barat, kalau seseorang itu ingin jadi gubernur misalnya, apa yang dia bisa lakukan? Kita bertanya kan. Kalau menjalankan sesuatu yang biasa-biasa saja, ya boleh-boleh saja. Tapi itu kan lebih baik pilih yang bisa, orang yang mampu lah kan. Kalau nggak mampu, terus tetap maju ya kasihan rakyatnya. Mungkin dia bisa karena mungkin dia punya duit, punya kekuasaan, punya privilege atau dekat dengan para politisi atau apapun namanya ya, kemudian dia berkuasa. Untuk itu dia bisa jadi gubernur, untuk itu kemudian dia hanya biasa-biasa saja sebagai gubernur, itu apa? Jadi rakyat tentu kasihan, menunggu mereka, rakyat menunggu kan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, inilah yang perlu dibedah lebih jauh sebenarnya. Kalau kita orang pemilih-pemilih yang cerdas, dia pasti bedah itu. Tapi kan kebanyakan pemilih kita kan ya saya lihat hal seperti itu dia nggak perhatikan. Kitalah yang wajib sebenarnya, media atau apa yang menyampaikan itu ke masyarakat. Sebenarnya apa sih bedanya calon gubernur ini, sehingga dia bisa melihat maunya gubernur ini nanti ke depan begini, maunya ini begini gitu. Ada perbandingannya juga. Jadi ketika kita media bisa memberikan itu dalam bentuk sajian ya yang informatif, itu sudah sangat membantu. Saya kandidat iya, tapi pasti maju belum jelas ini ya. Tapi kalau saya disuruh mandang provinsi Sumatera Barat ya, pertanyaannya sederhana saja. Kita ini termasuk provinsi yang sebenarnya secara ekonomi sudah agak jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa provinsi yang lain di Sumatera ini. Misalnya Kepri, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung itu jauh lebih maju di kita. Nah, pertanyaan kita sederhana juga, bisa nggak bikin lebih maju lagi kita dari mereka? Iya, dari mereka dulu aja, nggak usah lah pembanding yang lebih jauh, misalnya Pulau Jawa gitu kan, atau terus bagaimana strateginya gitu? Itu sebenarnya yang real aja lah kalau bahasa saya gitu kan. Kalau jangan sampai ada bahasa dalam rangka memajukan provinsi Sumatera Barat yang bla 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 bla, maka saya akan melakukan ini bla 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 gitu kan ya, dimana itu tidak bisa diukur. Akhirnya orang kan jadi mengawang-awang gitu, tidak terukur. Itu kan sesuatu yang sulit dicerna gitu oleh mereka yang bisa mencerna. Nah, sayangnya pemilih kita kurang kritis di situ. Dia kalau udah suka ya suka aja. Nah, gitu. Iya, enggak, sebenarnya alasannya kalau orang Minang masih bagus. Dia sebenarnya relatif tahu mana yang baik dan yang tidak. Hanya persoalan dia tidak terlalu mendalam untuk mengetahui tiap calon itu maunya apa itu. Dan waktu untuk itu pun tidak banyak sebenarnya ya. Jadi secara survei saya lihat
Orang yang paling banyak bertatap muka lah yang menang biasanya. Itu. Nah sekarang persoalan lebih lanjut, kita bicara visi. Saya nggak panjang-panjang. Pertama yang perlu kita benahi tetap infrastruktur. Infrastruktur kita tuh udah jauh tertinggal, ya. Dan itu bagaimana strategi penganggarannya saya sudah punya. Ada 3 strategi. Ada sifatnya kita mencari anggaran dari pusat, itu biasa. Tapi ini sangat berisiko kalau kita bicara kondisi ekonomi tahun ini. Dan ke depan ini masih tinggi tingkat risikonya karena perang dagang dan pertumbuhan ekonomi yang dunia yang rendah, seperti itu. Maka opsi yang lain juga harus kita gali. Opsi kedua itu sebenarnya adalah APBD kita sendiri. Kita harus mengefisienkan APBD kita. Saya mengatakan mengefisienkan ini bukan yang selama ini gubernur kita tidak efisien, bukan itu. Tapi kita harus lebih fokus. Jadi banyak ini bikin ini. Nah, sekarang gini aja lah. Kalau perlu uang ini difokus di sana dulu yang tahun ini gitu. Kira-kira gitu kan. Nah, kemudian nanti yang program-program yang nggak perlu, mana yang tidak penting, ya udah nggak usah diterusin lah gitu. Kemudian itu prinsip efisiensi anggaran lah kan. Ada beberapa prinsip lain tentang efisiensi anggaran, tapi saya tidak bisa uraikan di sini lah, kurang pas kalau disebut di sini. Nah, kemudian yang ketiga itu masuknya faktor swasta. Contohnya ada bikin jalan tol atau bikin jalan-jalan tertentu ditolkan gitu. Atau kalau perlu bikin terowongan tertentu gitu. Tapi ditolkan. Contohnya kita ingin mengejar wisata. Itu daerah yang sangat bagus untuk wisata, salah satunya itu adalah daerah Sumpur dan Batipuah. Itu kalau kita dari ini kan jalan ya, pada panjang sana, kalau di bandara. Kalau wisata itu kan referensinya ke bandara. Nah, saya cek di peta itu. Dari Kayu Tanam ke Batipuah itu cuma 7 kilo lebih kurang. Cuma melewati hutan lindung, melewati gunung, bukit-bukit. Bikin aja terowongan, selesai urusan. Ya kan? Iya mahal, tapi itulah fungsinya gubernur. Mahal, pikirin malu dah gitu, kira-kira kan gitu dah. Jangan, kalau menghabiskan anggaran yang ada aja itu istilah orang Payakumbuh ikan dalam tobe, selesai itu. Tapi cari ikan di laut lepas nggak gampang. Nah itu loh. Jadi coba aja buat tuh jalan. Ini contoh lah, saya ngasih gambaran gitu ya. Dan itu bisa memajukan pariwisata Batipuah dan sekitar dekat Danau Singkara itu. Kenapa? Karena dia nggak jauh dari bandara. Orang cepat tuh datang tuh kalau gitu tuh. Apalagi kalau di Batipuah sekitarnya suruh tuh swasta investasi, hotel apa itu udah besar sendiri dia nanti itu. Nah, sering kita lupa yang gitu. Dampak dari terowongan tadi itu mungkin juga jalan yang ke Sitinjau Laut pindah ke sini. Sini akan hidup jalannya ke Solo dan lain-lain karena jalannya datar. Nah, ini yang kadang-kadang kawan nggak menyadari gitu. Memberikan terobosan-terobosan infrastruktur namanya. Nah, kemudian terobosan-terobosan infrastruktur ini jarang kita melihat sebagai sesuatu yang bisa memberikan dampak ekonomi yang besar kepada setiap pemangku kepentingan gitu. Nah, itu. Nah, makanya saya kalau kita bicara visi misi, yang pasti itu salah satu yang menarik itu Sumatera Barat itu adalah dia tidak dijualkan aja. Sumatera Barat itu orang datang. Yang datang itu sebenarnya 2 itu, perantau sama orang-orang yang pernah ke Sumatera Barat dan senang gitu. Nah itu. Tapi ada juga yang tetangga-tetangga kita nggak usah jauh, Malaysia, Thailand, dia pengen datang ke sini. Saya lihat banyak yang pengen datang ke sini. Kemudian juga orang-orang dari Pulau Jawa pun banyak yang pengen jalan-jalan ke sini. Nah, kadang-kadang kita melihat itu kasus ini belum tuntas-tuntas juga, walaupun Pak Gubernur sudah lakukan itu, saya lihat ya, Kota Baru yang bikin macet gitu kan. Nah, ya harus carikan solusi segera. Dan beberapa titik yang lain yang membuat macet sehingga pariwisata kita ini belum bicara inilah istilahnya yang lebih serius gitu ya. Dan hal yang sederhana aja harus kita buat itu, misalnya di Lembah Anai itu
ya buatlah toilet yang bersih gitu, yang dibersihkan terus kayak di bandara gitu, ada yang jagainnya bersih terus gitu kan. Iya, Pak. Iya. Nah, tapi buatlah di beberapa titik gitu kan. Katanya kita mau ngomongin wisata gitu. Nah itu contoh kalau wisata. Iya. Dan saya juga melihat potensi lain di Sumatera Barat ini mirip ya, analog dengan potensi minyak bumi dan migas lah ya, yaitu panas bumi. Jadi panas bumi itu ada bagi hasilnya. Kelebihan panas bumi daripada minyak ya, migas. Kalau migas itu ada habisnya, kalau panas bumi nggak habis-habis. Kalau nggak habis-habis ini berarti bagi hasilnya juga nggak habis-habis gitu. Benar-benar. Nah, begitu apa? Ya, saya silakan bikin aja perda. Misalnya kita cari investor beberapa, katakanlah 1000 megawatt untuk sekian titik gitu. Kita cari investor. Jadi investor ini tentu setelah berproduksi dia berbagi dengan kita sebagai pemilik daerah, ada bagi hasilnya. Let's say lah sekian triliun totalnya gitu yang kita dapat gitu ya. Kan bisa kita jadikan itu sebagai modal awal untuk membangun infrastruktur yang pada akhirnya mendatangkan pariwisata dan usaha yang lebih ini. Tapi kalau kita begini-begini aja, ya gimana ngomong mau bicara lebih maju dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari apalagi dari Jakarta gitu ya. Boro-boro dengan Riau aja atau dengan Kepri aja kita sudah ditinggal. Ya harus kita akui itu. Ini tantangan kita. Jadi kalau bicara visi misi itu dulu jawab deh kira-kira kan gitu kan. Nggak usah lah bicara tinggi-tinggi kate langit kata orang Wak. Itu dulu jawab lah gitu kan. Iya betul. Nah saya jujur ya secara visi misi mungkin saya nggak akan jauh-jauh. Pertama dari infrastruktur, kedua dari pariwisata. Nah mungkin yang ketiga ini adalah masalah industri. Industri ini bisa UKM, bisa juga besar. Tapi poinnya adalah bagaimana Sumatera Barat itu adalah tempat berproduksi, mulai dari barang maupun jasa gitu. Ya kalau jasa itu bisa ya kita, misalnya orang Minang ini kemampuan sastranya tinggi. Tahu nggak? Bikin film itu yang paling sulit bukan filmnya, yang paling sulit itu bikin ceritanya. Ceritanya itu skripnya istilahnya kan. Skripnya itu supaya bisa menghasilkan sebuah cerita yang membuat orang terkagum-kagum gitu kan. Bagaimana cerita seorang Siti Nurbaya misalnya, bagaimana cerita seorang sengsara membawa nikmat gitu. Contohnya gitu kan. Nah, itu kan bagaimana itu dituangkan dalam cerita film, kemudian diaktingkan oleh para artisnya ya. Itu kan tidak gampang. Nah, dan potensi itu ada di Minang. Sangat besar. Tokoh-tokoh film nasional ini rata-rata orang Minang saya lihat. Sama juga dulu dengan tokoh-tokoh pergerakan ini juga orang Minang banyak. Nah sekarang persoalannya itu yang kita nggak punya sekarang. Bagaimana itu hadir di sini dan memberikan nilai tambah. Nah, seperti misalnya kalau di Amerika itu pusat keuangannya itu di New York. Pusat perfilmannya di Los Angeles, Hollywood gitu kan. Ada dibagi-bagi nih cerita. Di kita enggak, semuanya di Jakarta atau dan sekitar Jakarta gitu kan. Nah terus Payakumbuh Sumatera Barat apa, kebagian apa nih gitu kan. Biar lebih clear gitu kita ini bekerja di sisi mana gitu. Ini juga harus kita bicarakan dengan pemerintah pusat. Supaya pertumbuhan kita juga tinggi. Saya merasakan di Payakumbuh. Pertama saya jadi wali kota, GNP per kapita orang Payakumbuh itu cuman sekitar 18-19 juta per tahun. Kalau dirupiahin lebih kurang tuh 1,5 juta rupiah, 1,5 juta rupiah pendapatan rata-rata orang Payakumbuh per tahun, per bulan maaf. 1,5 juta rupiah per bulan. Sedih kita. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah mendekati rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan sekarang 4.000 US dollar per kapita itu kan sekitar 56 juta lah ya. 15 juta kalau dibagi 12, sekitar 4 juta lebih lah. Ya kan? 4,5 juta lebih kurang. Cukup lah lebih 4 juta. Nah sekarang tuh kalau orang Payakumbuh sekarang pendapatan rata-ratanya sudah di angka 4 juta, ya lumayan lah.
Karena memang kebetulan pertumbuhan ekonomi kita bertahan tinggi. Rata-rata selalu di atas 6%. Kadang 6, 6,5, mendekati 7 gitu. Konsisten kita. Jadi itu pada suatu saat dia bisa mengejar rata-rata pertumbuhan nasional. Sebelumnya sangat jauh dari rata-rata pertumbuhan nasional. Nah ini yang perlu kita lihat, nasional. Nah itu kalau Sumatera Barat juga begitu. Bisa nggak memacu ini tumbuh lebih cepat lagi? Nah, yang terjadi sekarang tuh banyak ketidakberdayaan. Nah, kalau ketidakberdayaan ini dibiarkan lama-lama, ini akan jadi stagflasi. Inflasi iya, tapi dia stagnan juga. Kita tidak menginginkan ini. Nah, itu. Mungkin menyambung dari pembicaraan tadi, persoalan-persoalan yang ada. Pertama, dia harus menciptakan iklim investasi yang baik. Yang kedua, tidak semua orang bisa melakukan semua hal dalam satu waktu. Dia harus fokus. Ini Sumatera Barat ini mau dibawa kemana, dan jelas arahnya, dan rakyat tahu, orang rantau tahu. Jadi rakyat di Sumatera Barat, di Rana dan di rantau tahu mau dibawa kemana. Nah, jadikanlah ini suatu visi yang serius itu. Nah, yang saya lihat ini yang kurang. Visinya nggak tajam. Dan kurang mampu, kalau bahasa saya itu mencium peluang. Agar Sumatera Barat itu bisa tumbuh melejit dengan cepat. Itu. Yang terjadi saat ini kita ya rata-rata aja, rata-rata. Pertumbuhan ada, tapi pertumbuhan kita tidak mampu menopang ekspektasi masyarakat. Ini persoalannya. Jangan ekspektasi masyarakat. Sekarang pertanyaan saya, tantangan paling berat. Anda bisa nggak bikin Sumatera Barat lebih maju daripada Pulau Jawa? Bisa nggak? Jangan bertanya lagi, Anda bisa nggak bikin Sumatera Barat lebih maju dari Malaysia atau Singapura gitu? Itu lebih gila lagi pertanyaannya itu. Beda dari Pulau Jawa aja dulu. Atau sederhana aja tetangga. Bisa nggak bikin Sumatera lebih maju lagi dibandingkan Riau sekarang secara ekonomi dan kesejahteraan gitu? Bisa nggak ya? Itu kan pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh seorang calon gubernur sekalipun. Kalau ngomongnya itu, karena itu ngomong itu bisa diukur. Kalau dia sudah mulai ngomongnya ngelantur itu ketahuan itu. Iya, orang bisa ngukur itu. Itu persoalannya. Karena angka-angka itu nggak bisa dibohongi. Ukuran-ukuran yang ada itu nggak bisa dibohongi. Misalnya pertumbuhan ekonominya bagaimana, investasinya seperti apa yang diharapkan. Kemudian dampak ke masyarakatnya, SDM yang harus disediakan seperti apa. Saya barusan tadi alhamdulillah dikunjungi oleh salah seorang pengusaha, Ibu Nur Hayati, senior saya di ITB. Dia sampaikan pada saya semua, dia mau berinvestasi di Payakumbuh di ini semua. Pertanyaan pertama, SDM-nya orang Minang nih mau nggak kerja sama saya gitu. Karena orang awak tidak kompetitif dalam urusan ini. Sekarang tanya lagi anak cucu kita, kemenakan kita sama Datuk nih, bisa nggak bikin ayo kita latihlah, saya bilang. Nah, ini saya bilang, saya yang jamin Bu. Caranya bagaimana Pak Olin jamin? Ditanya saya langsung. Saya anggarkan di bagian Dinas Ketenagakerjaan yang itu membentuk mental mereka supaya siap Bapak terima. Karena orang yang bekerja di industri itu ada orang yang mentalnya terlatih dan siap gitu. Nah, orang Minang kadang-kadang nggak siap itu. Kalau bahasa saya, kita harus menurunkan gengsi kita sebagai orang Minang. Karena realita yang ada, semua orang berubah. Terus kita nggak berubah, saya orang Minang gini-gini, dulu saya begini, nggak ada lagi yang dulu-dulu begitu, nggak ada lagi. Nah sekarang pertanyaan kita, coba tanya sama nenek mama di sini semua. Tuh, anak Datuk, nakan Datuk mau kerja, di sana jauh lebih produktif. Coba. Di Jawa orang bisa menghasilkan uang katakanlah 10 juta dalam satu hari. Kita belum bisa menghasilkan uang 10 juta dalam satu hari. Kenapa? Karena kita kurang produktif. Orang bisa menyelesaikan 10 pekerjaan sehari, kitanya bisa 8 misalnya.
Mending 8. Kadang-kadang gaya orang kita, kerja sejam, besok ngerokok dulu 3 jam, sama ngopi. Lah ya nggak bisa. Nggak cocok. Kita nggak cocok gaya gitu Pak Wali, kita cocoknya pengusaha. Pengusaha juga enggak. Pengusaha UKM, hidupnya ngutang-ngutang. Di mana maunya? Ini harus jelas, ini sikap hidup. Ini harus dibangun, orang Minang semua begini semua. Ini persoalan semua sekarang jadinya. Kalau mau kita orang Minang mau maju, nggak bisa seperti ini lagi. Berubah kita. Nah berubah ini nggak gampang. Beri contoh. Jadi kita dulu yang berubah. Nah itu.